diluruskan dan dirapatkan. Maju. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا ونطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يحسبون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا مهدرون. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون. سلام قولا من رب رحيم. وامتازوا اليوم
أيها المجرمون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله استغفر الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du.
Saudara sekalian yang saya cintai pada subuh yang berbahagia ini, pertama kita mengucapkan puji dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, di kesempatan subuh yang berbahagia ini Allah masih memberikan kekuatan dan kesehatan kepada kita sekalian. Allah masih membangunkan kita setelah tadi malam kita melaksanakan aktivitas atau kegiatan-kegiatan latihan dasar kepemimpinan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai detik ini, dari awal sampai sekarang ini, Allah memberikan kebaikan untuk kita semua. Atau apa yang kita lakukan ini menjadikan suatu ibadah, tidak lain seperti itu, sehingga kita nantinya di akhirat kita tidak termasuk orang-orang yang merugi. Itu yang kita harapkan. Salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Ya, mudah-mudahan pada kesempatan yang berbahagia ini tetap kita istiqomah mengikuti ajaran-ajaran beliau dan seterusnya hingga di akhir zaman. Saudaraku sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, sholat fardu secara berjamaah ini sesungguhnya dijelaskan di dalam surah Al-Zariyat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, aku tidak akan menciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi atau menyembah kepadaku. Alhamdulillah Alamin, kita sudah melaksanakan salah satu kewajiban ini, dan insya Allah yang melaksanakan sholat subuh secara berjamaah di musalla SMA Negeri 1 Biak yang kita cintai ini, kita mendapatkan kemuliaannya. Kita bisa meraih kemuliaannya. Kenapa? Karena kita melaksanakan tepat pada waktunya. Tepat pada waktunya kita laksanakan dengan cara melaksanakan secara berjamaah. Nah, apa kemuliaan sesungguhnya kita dapatkan ketika kita melaksanakan sholat fardu secara berjamaah itu? Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dijelaskan di dalam surah Al-Imran ayat 31, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan ya Muhammad, jika engkau mencintai ikuti aku, niscaya Allah akan menyayangimu dan mengampuni semua dosa-dosamu. Jadi alhamdulillah rabbil alamin, ini adalah merupakan suatu kewajiban sekaligus sunahnya Rasul. Karena kita sudah laksanakan tadi, berarti kita termasuk orang-orang yang diampuni dosa-dosanya kita. Dalam hadis riwayat Ahmad dijelaskan juga, barang siapa yang melaksanakan sholat fardu secara berjamaah, termasuk sholat subuh ini secara ikhlas, kata Rasulullah SAW, akan diampuni dosanya, akan berguguran dosa-dosanya sebagaimana gugurnya daun-daun dari pepohonan. Nah, ini yang kita dapatkan salah satu wasiat kemuliaan daripada melaksanakan sholat fardu secara berjamaah di masjid atau di musholla. Saya tidak percaya jamaah subuh anak-anakku sekalian berbahagia, tidak ada manusia yang tidak punya dosa. Tidak ada yang tidak punya dosa? Ya.
Tidak ada juga manusia yang tidak mau di dalam kehidupan dunia ini yang tidak mau diampuni dosanya. Pasti itu. Karena kita senantiasa ketika selesai melaksanakan sholat fardu secara berjamaah atau sholat sendiri, ketika selesai sholat Anda mengucapkan 3 kali Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim. Itu yang dibaca ketika selesai sholat fardu. Nah, ini menandakan bahwa kita sebagai manusia biasa yang sudah Rasul contohkan itu, dianjurkan kita melaksanakan sholat fardu secara berjamaah, dianjurkan kita itu istighfar kurang lebih 70 sampai 100 kali agar dosa-dosa kita Allah ampuni. Karena kenapa, anak-anakku sekalian? Karena dalam kehidupan dunia ini kecil kebahagiaan yang kita dapatkan. Akhirat itu adalah sangat luas. Perhatikan di sini. Coba anak-anak sekalian ke laut. Perhatikan kemarin. Anda ke laut, Anda celupkan jari Anda itu di laut. Setelah itu Anda angkat. Anda angkat itu, ketika Anda angkat, jatuh tetes air itu, maka itulah dunia yang Anda dapatkan kebahagiaan dan akhirat luas dibandingkan dengan dunia. Diangkat saja dari kita itu di laut, dicelupkan di laut, baru jatuh satu, cuma itu kebahagiaan. Bagaimana dengan akhirat? Jadi dunia ini kecil, tapi di akhirat akan kita dapatkan surga yang paling kecil itu, anak-anak sekalian, adalah seluas langit dan bumi. Kecil sekali itu. Sedangkan kita ini hidup di dunia sangat besar. Rumah yang kita tempati, sekolah yang kita tinggali sangat besar, dirasakan. Rumah kita, tempat kebahagiaan kita. Bagaimana dengan dunia, dunia dan bumi dan langit ini? Seluas langit dan bumi cuma kecil, kata Rasul SAW, yang namanya surga. Kalau kita dapatnya seperti, oleh karena itu cuma berbagi di akhirat kelak nanti seluas-luasnya kita menempati yang namanya surga itu, manakala kita senantiasa menjaga daripada kebaikan-kebaikan, termasuk di dalamnya adalah kebaikan sholat fardu berjamaah dilaksanakan. Apa khasiat tadi itu? Kita mendapatkan pahala dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berikut, apa kemuliaan sesungguhnya kita dapatkan ketika kita sholat fardu secara berjamaah? Ketika menurut sahabat Nabi Umar Utsman bin Affan, bahwa ketika kita melaksanakan sholat fardu secara berjamaah di hari kiamat nanti itu, ketika kita meniti surat itu, kita dalam keadaan terlalu cepat kita melewati jembatan itu. Karena jembatan itu ada neraka di bawah. Ada yang satu kali melangkah jatuh, ada 2 kali jatuh, bahkan ada yang di tengah juga jatuh di kemana? Ke neraka. Ada bahkan 1 kali dan melangkah sudah sampai di sana jatuh. Nah, orang-orang semacam ini tidak mampu membiasakan melaksanakan sholat fardu jamaah di masjid secara berjamaah. Nah, kita dapatkan itu adalah bagaimana kita sampai di sana sehingga kita selamat. Nah, ini kemuliaan yang kita dapatkan kalau senantiasa berusaha semaksimal mungkin untuk menghilangkan kemalasan dan menuju ke masjid dalam rangka melaksanakan daripada sholat berjamaah di masjid. Anak sekalian, demikianlah kultu yang saya sampaikan pada kesempatan berbahagia ini. Dan insyaallah setelah ini silakan Anda kembali dan siap-siap untuk mengikuti kegiatan selanjutnya terkait dengan program latihan dasar kepemimpinan ini. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.